Kenaikan PPN hingga 12% akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun tujuan utama kenaikan pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan negara, pertanyaan besarnya adalah apakah dampak positif ini akan benar-benar terrealisasi dan dirasakan oleh masyarakat. Pendapatan negara yang lebih besar diharapkan dapat dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti subsidi bahan pokok, bantuan sosial kepada kelompok rentan, dan peningkatan kualitas infrastruktur publik. Namun, realisasinya bergantung pada transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola anggaran negara. Apakah alokasi dana tersebut efektif dan tepat sasaran? Apakah penyaluran bantuan sosial benar-benar mencapai kelompok masyarakat yang membutuhkan? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab untuk memastikan bahwa kenaikan PPN memang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekadar menambah beban tanpa hasil yang signifikan. Kejelasan dan keterbukaan informasi publik terkait penggunaan dana hasil kenaikan PPN menjadi kunci keberhasilannya. Di sisi lain, dampak negatif kenaikan PPN cukup jelas dan langsung terasa oleh masyarakat. Kenaikan harga barang dan jasa merupakan konsekuensi yang paling umum dan segera dirasakan. Hal ini akan memicu inflasi, yang selanjutnya akan semakin mengurangi daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga, yang merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi, diperkirakan akan menurun karena masyarakat cenderung mengurangi pengeluaran untuk barang dan jasa yang tidak esensial. Akibatnya, sektor-sektor usaha yang bergantung pada konsumsi rumah tangga, seperti retail dan pariwisata, akan terdampak. Lebih jauh lagi, peningkatan harga ini akan memperburuk ketimpangan pendapatan karena masyarakat berpenghasilan rendah akan lebih terbebani oleh kenaikan harga dibandingkan dengan masyarakat berpenghasilan tinggi, mengingat proporsi pengeluaran mereka untuk kebutuhan pokok lebih besar. Dampak jangka panjang yang paling perlu diwaspadai dari kenaikan PPN adalah berkurangnya konsumsi atau daya beli masyarakat secara signifikan. Dengan semua harga yang naik, masyarakat akan semakin berhati-hati dalam mengatur keuangannya. Tren frugal living, yang kini semakin populer, menunjukkan upaya masyarakat untuk beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang menantang. Namun, frugal living yang dipaksakan karena penurunan daya beli yang drastis berbeda dengan frugal living yang merupakan pilihan gaya hidup. Dalam kondisi kenaikan PPN, masyarakat dipaksa untuk mengurangi konsumsi, bukan karena kesadaran akan pengeluaran yang bijak, tetapi karena ketiadaan pilihan lain. Ini berpotensi menciptakan siklus ekonomi yang negatif di mana penurunan daya beli berdampak pada penurunan produksi dan investasi. Frugal living, pada intinya, adalah tentang hidup hemat dan bijak, bukan tentang pelit atau menahan diri dari segala kesenangan. Ini adalah tentang menghabiskan uang secara sadar dan bertanggung jawab, memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan, dan menghargai nilai sesuatu. Frugal living bukanlah tentang hidup sederhana, tetapi lebih tentang mengoptimalkan pengeluaran untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang, seperti menabung, investasi, atau membayar hutang. Orang-orang yang menerapkan frugal living seringkali lebih fokus pada kualitas daripada kuantitas, memilih untuk membeli barang-barang yang tahan lama dan berkualitas tinggi daripada barang-barang murah yang cepat rusak. Mereka juga cenderung lebih kreatif dalam mencari alternatif yang lebih murah, seperti memasak sendiri daripada makan di luar, atau memanfaatkan barang-barang bekas pakai. Namun, dalam konteks kenaikan PPN yang signifikan, frugal living berubah menjadi terpaksa. Bukan lagi pilihan gaya hidup, tetapi respon terhadap kondisi ekonomi yang sulit. Kenaikan harga membuat masyarakat cenderung apatis terhadap belanja dan bahkan alergi terhadap apapun yang berkaitan dengan PPN. Sikap ini bukan hanya karena kesadaran akan pengeluaran yang bijak, melainkan karena tekanan ekonomi yang memaksa mereka untuk mengurangi konsumsi secara signifikan. Mereka tidak lagi melihat belanja sebagai aktivitas yang menyenangkan, tetapi sebagai beban yang harus dikurangi seminimal mungkin. Kondisi ini memicu penurunan permintaan secara menyeluruh dan menciptakan siklus ekonomi negatif yang sulit diatasi. Jika penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat terus berlanjut dalam jangka panjang, konsekuensi ekonomi yang sangat serius akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Penurunan permintaan akan memaksa perusahaan untuk mengurangi produksi, yang selanjutnya akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja, PHK, massal, dan peningkatan angka pengangguran. Situasi ini, yang mulai terlihat indikasi awal di akhir tahun 2024, akan menciptakan spiral negatif yang sulit dihentikan.
Menurunnya aktivitas ekonomi juga akan berdampak pada penurunan pendapatan negara melalui pajak, dan berpotensi memicu penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Dampak domino ini akan semakin memperburuk keadaan ekonomi dan sosial. Dengan semua tantangan yang dihadapi, pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif untuk mengatasi dampak penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan PPN. Tidak cukup hanya dengan meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, tetapi juga perlu disertai dengan kebijakan yang melindungi daya beli masyarakat. Program bantuan sosial yang tepat sasaran, subsidi yang efektif, dan stimulus ekonomi yang terukur menjadi hal krusial yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Kegagalan dalam mengelola dampak negatif kenaikan PPN dapat berujung pada krisis ekonomi dan sosial yang lebih besar di masa mendatang. Koordinasi yang baik antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini.